Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sylvia Diktra dengan NPM 222165103 dari kelas 1C jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Potensi Kuliner Korea dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Bagian 1, pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, kuliner Korea sangat terkenal saat ini karena banyaknya masyarakat yang menonton drama Korea. Karena di dalam drama Korea terdapat adegan yang memperlihatkan orang-orang sedang makan, maka banyak yang tertarik untuk mencoba kuliner Korea. Karena itu, kuliner Korea berpotensi menjadi bisnis yang akan memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bagian 2, metode dan sumber data penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana pada metode ini kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Jadi, jika kita asal-asalan untuk mencari datanya, maka kita akan kesulitan untuk mengerjakan penelitian ini. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Pemilihan informan sendiri dilakukan secara purposif atau bukan acak, karena pada dasarnya informan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah Teh Ria yang bekerja sebagai karyawan di Kim Stopoki dan Ariki sebagai karyawan di Cafe Chill Out. Bagian 3, analisis dan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, di mana wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Setelah dilakukan wawancara dari kedua informan, yaitu Teh Ria dan juga Ariki, maka didapatkan informasi bahwa produk yang dijual bukan buatan sendiri karena bahan-bahannya disortir dari tempat lain. Jadi mereka hanya bertugas untuk memasak. Nah, untuk bahan bakunya itu mereka disortir dari tempat lain, jadi bukan membuat bahan bakunya sendiri. Yang kedua adalah usaha didirikan untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 karena membutuhkan karyawan. Jadi kedai Kim Stopoki dan juga Cafe Chill Out ini membutuhkan karyawan. Maka dari itu ada beberapa karyawan yang terbantu karena adanya lowongan pekerjaan dari kedai Kim Stopoki dan juga Cafe Chill Out. Yang ketiga ada target pemasarannya adalah remaja, karena banyaknya remaja yang tertarik dengan Korea dan otomatis mereka juga akan tertarik dengan kuliner Korea. Bukti dari wawancara ini akan dilampirkan di akhir video berupa video pada saat wawancara dari kedua informan, yaitu Teh Ria dan juga Ariki. Yang keempat adalah pembahasan, yaitu lokasi pertama pada Kim Stopoki. Kedai ini berdiri pada tahun 2021, jadi sudah 1 tahun berdiri. Modal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha ini tidak terlalu besar karena memang tempat usahanya bukan berupa ruko, namun berupa gerobak. Usaha ini hanya franchise, jadi bukan milik sendiri. Dan Kim Stopoki ini juga sudah ada di berbagai kota dan pusatnya itu ada di kota Bandung. Penghasilan yang dihasilkan tidak terlalu besar karena memang usaha ini sedang sepi pembeli. Strategi pemasarannya melalui media sosial, yaitu Instagram dan lewat aplikasi ojek online. Dengan adanya ojek online, pembeli dapat memberikan rating untuk kedai Kim Stopoki ini. Jadi jika banyak orang yang melihat ulasan tentang rating dari pembeli yang sudah membeli produknya di kedai Kim Stopoki, maka akan banyak peminat yang membeli topoki ataupun makanan-makanan lainnya di Kim Stopoki ini melewati ojek online. Semua bahan bakunya itu disortir dari Bandung karena memang Bandung merupakan cabang utama dari Kim Stopoki ini. Dan juga karyawan yang ada di sana hanya tinggal memasak saja, bukan membuat atau melakukan proses produksi yang berat. Lalu target market dari usaha ini adalah remaja, di mana mereka kebanyakan menyukai seputar Korea. Jadi pasti mereka juga akan menyukai tentang kuliner Korea.
Jumlah karyawan yang ada di Kim's Tteokbokki yaitu 1 orang, dan itu merupakan perempuan yang bernama Teria. Tteokbokki merupakan menu utama dari kedai ini. Rasa dari tteokbokkinya cukup lezat karena bumbu gochujangnya atau bumbu khas Koreanya yang ada pada tteokbokki ini lumayan berasa. Odeng yang disajikan 2 tusuk dengan kuah kaldu ikan yang membuat rasanya semakin enak. Harga makanan yang ada di kedai ini semuanya sangat murah sehingga masuk di kantong pelajar. Makanya target dari pasar ini adalah remaja karena memang harga yang dibanderol juga sangat murah. Selanjutnya adalah pembahasan dari lokasi kedua atau Cafe Chill Out. Jadi Cafe Chill Out ini sudah berdiri dari tahun 2019 dan sudah berdiri sekitar 3 tahun. Modal yang dikeluarkan untuk bahan baku produk adalah 5 juta rupiah, untuk bangunan 300 juta rupiah, dan untuk alat-alatnya 25 juta rupiah. Total dari didirikannya kafe ini adalah 330 juta rupiah. Penghasilan dalam sebulan pada kafe ini adalah 8 juta rupiah yang merupakan penghasilan kotor. Strategi pemasarannya melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Strategi lainnya adalah terbantu juga oleh warung nasi yang tempatnya persis di samping Cafe Chill Out. Cafe ini juga terbantu oleh postingan Instagram @kulinertasik karena dalam postingannya itu ada foto-foto dari masing-masing produk yang ada di Cafe Chill Out, dan juga Kuliner Tasik ini mereview makanan yang ada di Cafe Chill Out ini secara jujur, dan menurut Kuliner Tasik semua makanan yang ada di cafe ini rasanya sangat enak. Hal itu membuat banyak masyarakat berdatangan ke cafe dan cafe menjadi ramai pembeli. Dari postingan itu, cafe ini penjualannya menjadi meningkat lumayan signifikan. Dan cafe ini juga memiliki interior yang cukup estetik sehingga mendatangkan konsumen untuk berfoto-foto. Selanjutnya adalah makanan yang dijual. Harganya mulai dari Rp18.000 hingga Rp35.000. Dari sisi harga, jelas lebih murah Kim's Tteokbokki, dan rasa dari tteokbokkinya juga tidak seenak Kim's Tteokbokki. Cafe ini mungkin tidak cocok untuk penulis karena rasa makanannya yang kurang bisa dinikmati. Namun, jika dari perbandingan kedua tempat ini, menurut penulis pribadi, jelas Cafe Chill Out itu informasinya lebih jelas daripada informasi yang didapatkan dari kedai Kim's Tteokbokki. Bagian kelima, penutup. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang sudah saya sampaikan tadi, kuliner Korea ini memiliki potensi untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun tidak terlalu signifikan, mengingat sampel dari penelitian ini hanyalah 2 tempat saja. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati, SPD MHUM, sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan bagi dunia pendidikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.